As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your holy grace. I can only bow down and see. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you all as we raise. You are awesome in this place, mighty God. Oh, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. And you are worthy of all praise, yes, God. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Come on and sing it with all your heart, Lamb of God. As I come into your presence, Past the gates of past the gates of praise, into your to that sanctuary, Lord, till we're standing face to face. Your countenance, I see the fullness of your holy grace. Bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. Jesus, you are awesome in this place, Abba Father. We're looking away into you, living God. You are worthy, worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Oh, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place. Oh, you'll be my God forever. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place. Come on, lift it up to him one more time. Yeah, you are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Mighty God. Mighty God, mighty God.
Yes, the Lord is good. I'm challenged even right now, and I challenge you to think about the Lord's goodness right now. Close your eyes and just think about how good God is to us. I like the song that says his mercies are new every morning. He's faithful. He doesn't give us yesterday's blessings. No, he has brand new blessings for us each and every day. God has been good to me. I thank him for my wife and my children. I thank him for my church and the people that love me and care and help me. Lord, I thank you for your salvation. I thank you so much, Lord, that I'm saved tonight. Thank you, Lord. In spite of myself, Lord, you saved me. It was your goodness that called me to repentance. Oh, I love you, Lord. We love you, Lord. Hallelujah. Sing it down. For the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endures forever. Oh, yes. For the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good, and his mercy endures forever. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Salam bakti dalam Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan untuk memuliakan namanya. Sebab dia Allah yang layak terima pujian. Kitab Mazmur 90 kata bahwa doa Musa abdi Allah kepada Tuhan bahwa berkata bahwa ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Biar kita memiliki hati yang bijaksana. Biar kita mau datang pada Tuhan untuk memuliakan namanya. Katakan ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari kami Tuhan. Dengan hati yang bijaksana kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana.
hati yang mengucapkan syukur yang melimpah-limpah ketika kami datang memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir dan Tuhan beracara dengan ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Mari yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Saudara, kita percaya dengan hati yang bersyukur kita mau datang kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Katakan Kau baik Tuhan. Kami setia tidak pernah berkesudahan. Amin. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat kata-kata, haleluya, bersorak-sorai, bersorak-sorai kami, bersorak Kau-Mu. Katakan Kau baik, Kau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Dengan hati yang bersyukur kita mau datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita, mengangkat tanganku, bersorak-sorai. Haleluya. Kebaikan-Mu, katakan Kau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, haleluya, tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, berikan sorak bagi Dia. Kasih setianya tidak pernah berubah atas setiap kita. Kita mau bagi bagi saudaraku, kita mau katakan, ya Allah baik, Dia sungguh baik dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Mari angkat semua saudara, katakan ya Allah baik. Woo. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Allah baik. Mana ya Allah baik. Ya Allah baik. Haleluya. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Allah baik. Katakan Dia disebut. Haleluya. Haleluya. Dialah yang sungguh baik. Amin. God is so good. He's so good. Katakan sekali lagi, God is so good. Woo. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He's so good to me. He's so good to me. Kata bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya kasih setia tidak pernah berubah. Amin. Amin. Woo. Haleluya. Katakan bersyukurlah. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah
terpujian bagi nama Tuhan. Silakan dulu saudaraku, kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau katakan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku Tuhan, menjadi yang barunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, betapa aku mencintai-Mu Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan di hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari
kasih Bapa. Nanti waktu saya serahkan pada hamba-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sampai detik ini. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna menyertai kami setiap umat yang berseru kepada Tuhan, yang berharap kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya, waktu kami berseru kepada Engkau, Engkau akan menjawab doa kami, dan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Berbicara Roh Kudus, pada setiap kami, anak-anak-Mu, di ibadah online, pada hari Minggu ini Bapa. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, pribadi lepas pribadi, sehingga hidup kami bukan kami lagi sendiri, tetapi Kristus Yesus yang ada dalam kehidupan kami Bapa. Urapi Tuhan, mulut bibir lidah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar sebentar firman Tuhan yang kami dengar, itu menjadi rema dalam hidup kami. Bukan hanya kami dengar saja Bapa, tapi kami lakukan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami Bapa. Sebelumnya Tuhan, kami mohon ampun atas setiap dosa kesalahan kami. Begitu juga orang lain terhadap kami, agar kami terus layak menerima berkat rohani jasmani dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan sorak-sorak kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di ibadah online pada hari Minggu ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita buka firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Tema khotbah hari ini adalah apa yang harus kita lakukan di masa sulit ini. Kita sama baca firman Tuhan ini ya. Karena saya percaya waktu kita perkatakan firman Tuhan, bukan hanya kita baca saja, tapi itu menjadi rema dalam hidup kita. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan dengan jelas katakan di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal sebagaimana dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di masa sulit ini kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan, saudara? Banyak orang seperti sudah hilang pengharapan, putus pengharapan karena Tuhan, aku sudah doa, tapi belum ada jawabannya. Mana mujizat-Mu Tuhan? Banyak orang yang putus asa karena sebagian besar dari mereka sudah tidak bisa bekerja. Di samping juga banyak yang terpapar kena pandemi COVID-19 hari ini. Tapi satu hal, firman Tuhan, ya dan amin, saudara. Firman Tuhan jelas katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah, jelas dikatakan di ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Mungkin bagi saudara berpikir, gimana saya bisa bersukacita? Saya udah kayak begini kok, saya sudah susah. Saya ekonominya makin menurun. Bahkan ada di antara keluarga kita yang mengalami COVID-19. Gimana Tuhan? Masih bisakah saya bersukacita? Saudara jangan putus pengharapan. Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Waktu engkau bersukacita kepada Tuhan, Tuhan mengajarkan apa saudara? Yang pertama, Tuhan mengajarkan adalah untuk kita mencintai Tuhan melebihi dari segalanya. Kenapa kita harus mencintai Tuhan lebih dari segalanya? Karena pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus, saudara. Pengharapan kepada Tuhan, ya dan amin. Kepastian itu ada hanya di dalam Dia. Nah, orang yang mencintai Tuhan, dia akan terus apa, saudara?
suka merenungkan firman-Nya. Dia suka membaca firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Yosua 1 ayat 8 katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Orang yang bersuka cita di dalam Tuhan, dia tidak malas-malasan baca firman Tuhan. Dia suka punya gaya hidup yang suka merenungkan firman Tuhan. Jelas dikatakan tadi Yosua 1 ayat 8, dikatakan apa saudara? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Apakah hari-hari ini saudara memperkatakan firman Tuhan? Apakah hari-hari ini saudara bukan lagi merenungkan firman Tuhan dan memperkatakannya? Tuhan mau di tengah masa sulit ini kita tetap perkatakan firman Tuhan. Tentunya kita bisa perkatakan firman Tuhan kalau kita merenungkan firman-Nya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, orang yang bersuka cita dalam Tuhan, yang pertama, dia mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Yang kedua, orang yang bersuka cita dalam Tuhan, dia apa saudara? Dia akan berbuat baik. Galatia 6 ayat 9 katakan, janganlah kita jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Masih bisakah kita hari-hari ini berbuat baik kepada orang lain? Di tengah kesusahan, masihkah kita memikirkan orang lain untuk kita bantu? Bagaimana kita bisa bantu? Saya yang perlu dibantu hari-hari ini. Mungkin saudara berpikir seperti itu. Saudara, firman Tuhan katakan, apa yang ditabur akan dituai. Apakah hari-hari ini engkau memperhatikan keluargamu, orang-orang sekitarmu? Apakah engkau peduli kepada mereka? Waktu engkau berbuat baik, Tuhan berikan yang terbaik dalam hidupmu. Karena firman Tuhan tadi katakan, apa yang ditabur akan dituai. Dan orang yang berbuat baik, dia selalu ingat akan Tuhan. Dan selalu dia percaya bahwa pengharapan pada Tuhan, ya dan amin. Dan dia akan katakan ini saudara, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Waktu kita andalkan Tuhan, pasti kita akan hidup seperti Kristus. Kristus datang untuk melayani, bukan dilayani. Makanya kita diminta juga sebagai umatnya. Masihkah kita berbuat baik kepada sesama kita? Di tengah kesulitan hari-hari ini yang dialami. Masihkah kita menabur untuk kemuliaan nama Tuhan? Waktu kita nabur dengan hati penuh ucapan syukur, Tuhan akan memberikan apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu. Semua yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi orang yang bersuka cita dalam Tuhan, dia punya ciri khas. Yang pertama cirinya adalah dia cintai Tuhan lebih dari segalanya. Yang kedua, dia akan berbuat baik. Dan yang ketiga, ciri orang yang bersuka cita dalam Tuhan, dia mudah memaafkan saudara. Mungkin banyak di antara kita, di tengah kesulitan, banyak orang yang kesal, banyak orang yang marah, banyak orang kecewa. Kalau itu terus kita pelihara saudara, akhirnya kita apa? Menjelekkan orang lain. Sehingga sakit hati satu dengan yang lain. Tapi firman Tuhan jelas katakan bahwa
kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Di Roma 12 ayat 21. Waktu kita mudah memaafkan kepada orang lain menyakiti kita, Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan bagi kita. Kita bersukacita karena kita bukan mau menjadi orang yang biasa saja, tapi luar biasa di dalam Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan, ya dan amin. Apa yang kita harus kita lakukan di masa sulit ini? Yang pertama tadi di ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Yaitu cirinya, dia akan mencintai Tuhan lebih dari segala. Berikutnya, dia akan memudah memaafkan dan juga berbuat baik. Nah, ciri kedua dari apa yang harus kita lakukan di masa sulit. Yang kedua adalah tetap berdoa. Di ayat 17 katakan, tetaplah berdoa. Masihkah engkau saat ini berdoa kepada Tuhan? Oh ya, Pak, saya sudah berdoa. Tapi apakah engkau tetap konsisten berdoa, memuji dan menyembah Tuhan hari-hari ini? Firman Tuhan jelas katakan, Allah bersemayam di atas pujian umatnya. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, waktu kita berdoa kepada Dia, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang memberikan kekuatan bagi kita. Kita terus banyak doa muji nyembah Tuhan hari-hari ini, saudara. Tembok Yeriko tidak mungkin hancur kalau tidak ada satu unity di dalam umatnya. Dan juga tidak ada doa pujian penyembahan pada Tuhan. Tembok Yeriko hancur karena ada unity dan juga doa pujian kepada umatnya. Jadi saudara, waktu engkau berdoa, waktu engkau memuji menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan menyertai saudara. Jangan engkau anggap remeh doa pujian penyembahan kepada Tuhan, saudara. Hari-hari ini Tuhan mengajar kita untuk banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Doakan kota kita, doakan bangsa kita, doakan bahkan seluruh bumi, biar dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dan biar pandemi COVID-19 ini tidak ada lagi. Tapi satu hal, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya yang mengasihi Dia. Jadi apa yang harus kita lakukan di masa sulit ini? Tadi yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa, saudara. Berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan di masa sulit ini? Di ayat 18 1 Tesalonika 5, jelas katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur bukan pada saat engkau diberkati Tuhan. Pada saat engkau mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Masih bisakah kau mengucap syukur pada saat engkau tidak mengalami berkat dalam hidupmu? Masih bisakah kau mengucap syukur pada saat engkau mengalami yang namanya kesakitan dalam hidupmu? Masih bisakah engkau mengucap syukur pada saat engkau ditindas? Pada saat engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi engkau mengalami penganiayaan? Masih bisakah engkau mengucap syukur, saudara, hari-hari ini? Waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, waktu kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang tidak pernah kau lihat dengan mata, yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, saudara. Orang yang mengucap syukur, dia akan berkata seperti ini, saudara. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam
saudara, mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Waktu engkau banyak mengucap syukur dalam segala hal, hidupmu bukan kamu lagi sendiri, tapi Kristus Yesus dalam hidupmu. Paulus, waktu dia menjadi hamba Tuhan, waktu dia bertemu dengan Yesus dan dia menjadi hambanya, dia mengalami apa, saudara? Dia alami yang namanya penganiayaan. Dia alami yang namanya penindasan. Dia alami yang namanya caci maki. Bahkan dia mengalami masuk ke penjara karena menyatakan kebenaran firman Tuhan. Pernahkah saudara lihat di Alkitab atau baca di Alkitab? Akhirnya Paulus menyesal ngikut Tuhan. Tidak ada, saudara. Justru Paulus, waktu dia di dalam penjara, dia ingatkan umat Tuhan. Untuk apa, saudara? Bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata-kata yang membangkitkan roh. Dan itu yang Tuhan mau hari-hari ini, saudara. Engkau memperkatakan hal-hal yang baik. Karena waktu engkau mengucap syukur, engkau akan berpikir positif, saudara. Filipi 4 ayat 8 katakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, saudara. Waktu engkau berpikir positif, engkau akan memiliki gaya hidup yang suka mengucap syukur dalam segala hal. Lihat dengan kacamatanya Tuhan, bukan lihat dengan kacamatanya kita, saudara. Waktu kita melihat segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini dengan firman Tuhan, kita akan terus di bawah Tuhan, naik dan tidak pernah turun. Firman Tuhan jelas katakan, engkau akan terus naik dan tidak turun, saudara. Itu janjinya. Jadi saudara, waktu engkau mengalami tekanan, di masa sulit seperti ini hari-hari ini, waktu engkau mengalami ketidakadilan dalam hidupmu, waktu engkau mengalami orang-orang meremehkan kita, satu hal yang Tuhan mau, banyak mengucap syukur. Banyak mengucap syukur, saudara. Waktu engkau mengucap syukur dalam segala hal, bukan hanya rohanimu yang makin naik, tetapi tubuhmu makin sehat. Karena firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Jadi ada 3 hal apa yang harus kita lakukan di masa sulit. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa kepada Tuhan. Yang kedua, tetaplah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, jangan lupa kita mengucap syukur dalam segala hal. Waktu engkau melakukan ketiga hal ini, hidupmu bukan kamu lagi sendiri, tetapi Kristus Yesus yang ada dalam hidupmu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi rema bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan, yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini, bukan hanya kami dengar saja Bapa, tapi kami lakukan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami menjadi para pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online pada saat ini Bapak. Urapi mereka Tuhan. Pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Mereka akan terus naik dan tidak pernah turun. Mereka akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Apapun yang mereka perbuat, berhasil dan beruntung. Karena penyertaan Roh Kudus-Mu yang memimpin penyerta hidup mereka sekalian. Dan mereka terus akan mengalami kemenangan-kemenangan, mujizat-mujizat, dan kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup mereka sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati GBI Taman Aries ini Tuhan. Dengan berkat Tuhan luar biasa. Apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar oleh telinga, itu terjadi buat gereja ini di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu, Pak Ramadi Tuhan, dan juga seluruh para pengurus jemaat di tempat ini. Engkau pakai mereka
menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga melalui hidup mereka, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita simak di ibadah minggu hari ini. Pertama-tama saya mewakili Jemaat GB Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Henry Manalu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan segala sesuatu yang dikerjakan. Seluruh persembahan hari ini diperuntukkan kas diakonia untuk keberlangsungan bantuan sembako dan dana bagi jemaat yang saat ini masih membutuhkan dukungan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 57300625569 atas nama DRS Harwanto. Atau jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, saudara dapat menyimpan dan memberikan persembahan pada ibadah di gereja. Terima kasih atas persembahan saudara. Kemudian untuk persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 287-3037008 atas nama GB Taman Aries, atau dapat dikumpulkan dan diberikan saat ibadah di gereja. Seluruh laporan persepuluhan yang sudah diterima akan ditampilkan pada saat ibadah dimulai kembali. Berikutnya, terima kasih atas dukungan jemaat sehingga bantuan berupa dana maupun sembako dapat terus berjalan sampai saat ini. Informasi mengenai pemberian sembako dan dana diakonia dapat ditanyakan kepada Diakon Ivana dan Bapak Yanto Iskandar. Puji Tuhan, renovasi pasca banjir sudah dapat dilunasi. Terima kasih atas dukungan, doa, dan persembahan Bapak Ibu Saudara. Informasi mengenai pembangunan dan renovasi pasca banjir dapat menghubungi Diakon Gunawan. Mari doakan bersama agar saat ibadah dimulai kembali di gereja, semua sudah dalam keadaan baik, sehingga semua dapat aman dan nyaman bersama-sama bersekutu dengan Tuhan dan jemaat. Saat ini ibadah masih dilakukan secara daring atau online seperti yang Bapak Ibu Saudara saksikan saat ini. Puji Tuhan, Saudara Putra telah pulang dari rumah sakit pada hari Sabtu. Tetap dukung dalam doa untuk kesembuhan total. Obituari. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Saneman, suami dari Ibu Dewi, pada hari Jumat 12 Juni 2020 pukul 3.30 pagi dan telah dimakamkan di pemakaman Kembangan Selatan. Saya mewakili pengurus dan jemaat GB Taman Aries mengucapkan turut berbelasungkawa dan kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan bagi jemaat yang ingin berpartisipasi berupa dana untuk keluarga Ibu Dewi, dapat memberikannya dengan transfer ke nomor rekening BCA 527-080-1147 atas nama Ivana Liandau dengan menyertakan bukti transfer. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya Gembala dan seluruh pelayan Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Friska Prawita pada tanggal 8 Juni, Saudari Joyce Vina Leatenia pada tanggal 11 Juni, Bapak Nixon Lumban Tobing pada tanggal 13 Juni, serta Ibu Nurlela dan adik Evelyn Ivana Wardana pada tanggal 14 Juni atau hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan segala yang terbaik. Kemudian informasi sehubungan dengan gereja dapat ditanyakan kepada Saudari Maria yang akan meneruskan ke tim pengembalaan dan pengurus gereja. Jemaat yang membutuhkan buku renungan air hidup edisi bulan Juli 2020 dapat mendaftar kepada Saudari Maria. Sekian pengumuman. Terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada WL. Dengan kita diberkati firman Tuhan, amin. Kita mau akhiri ibadah kita mau bagi berdiri, saudara. Yang kedua berkasih saya pada hambanya, Bapak Rahmadi. Kita nyanyi pujian tengah semua badai. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Kau jadikan hidupku
surga, kami dapat beribadah dan Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk hamba-Mu ini, Pendeta Henry Manalu. Yang memberitakan firman-Mu untuk kami bersukacita senantiasa, karena the joy of the Lord is our strength. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Untuk kita tetap berdoa senantiasa, dan untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini memberitakan firman-Mu, dan Kau mengurapi dia dengan luar biasa untuk melayani umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, di mana setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Amin. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seketika. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru. Anugerah-Mu selalu baru. Tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seketika. Yesus Tuhanku.